mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2024 Universitas Mula Warman. Dalam video kali ini saya akan memaparkan terkait gastronomi sastra. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang dalam keberlangsungan hidupnya tentu saja membutuhkan makanan. Makanan dapat kita konsumsi sehari-hari sebagai sumber energi keberlangsungan hidup kita. Akan tetapi, makanan tidak hanya dapat kita lihat sebagai asupan atau sumber energi dalam kehidupan kita saja, tetapi juga dapat kita lihat ke dalam arah sastra. Jadi, makanan dan sastra apa hubungannya ya? Ternyata makanan juga dapat kita lihat ke dalam lingkup karya sastra. Banyak sekali karya-karya sastra berupa puisi, cerpen, novel, drama, bahkan mitos-mitos, legenda, dan dongeng yang mencakup tentang makanan, yang menjelaskan tentang makanan sebagai makna simbolik atau makna yang sebenarnya banyak sekali kita temukan di dalam suatu karya sastra. Hal inilah yang kemudian melahirkan suatu ilmu baru yang bernama gastronomi sastra. Gastronomi sastra merupakan ilmu sastra baru di dalam teori sastra mutakhir yang menggait boga atau makanan ke dalam ilmu sastra. Lantas, bagaimana cara kerjanya? Makanan di dalam karya sastra dapat bersifat simbolis atau memiliki kebermanfaatan. Makanan juga dapat menunjukkan status sosial dari suatu tokoh atau dapat juga menunjukkan situasi lingkungan dan juga dapat memajukan alur cerita. Hal inilah yang kemudian mencetuskan adanya aliran gastronomi sastra. Nah, kuliner telah menginspirasi sebagian ide atau keseluruhan ide atau gagasan yang kemudian melahirkan suatu karya sastra. Makanan juga dapat dilihat sebagai medium untuk membangun karakteristik tokoh. Identitas lokal dan nasional dari tokoh bisa digambarkan melalui kecenderungan melestarikan makanan berakar lokal. Nah, jadi identitas etik yang tersirat dalam makanan dan minuman itu kemudian membuat suatu alur cerita di dalam suatu karya sastra menjadi lebih hidup dengan adanya makanan atau boga ini. Terdapat aliran gastrokritisisme yang menurut Endra Swara merupakan disiplin ilmu yang mengarah pada etika dalam menghargai makanan. Nah, etika dalam menghargai makanan tidak hanya dapat kita lihat saat makanan telah disajikan, tetapi mulai dari proses pencarian bahan baku, pengadaan bahan baku, kemudian proses produksi, konsumsi, dan sosial budaya, serta antropologi makanan juga dapat tercermin di dalam suatu makanan. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan gastronomi sastra. Nah, makanan merupakan hasil adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya demi keberlangsungan hidupnya. Nah, jadi makanan tidak hanya dapat kita lihat secara fisik saat telah dihidangkan, tetapi juga secara menyeluruh dari setiap proses pembuatannya. Makanan telah menjelma sebagai produk budaya di mana mulai dari penyediaan, pemilihan bahan baku, memasak, menghidangkan sampai dengan cara etika makannya itu merupakan rangkaian dari kegiatan berbudaya. Terdapat paradigma atau sudut pandang dalam kajian gastronomi sastra di mana yang pertama mencari etika gastronomis yang dikodekan dalam sastra. Kemudian yang kedua adalah makanan dipandang sebagai bagian dari budaya dan identitas suatu daerah atau bangsa. Kemudian yang ketiga, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan desain kajian gastrokritik untuk membongkar identitas kuliner Nusantara dalam berbagai teks. Makanan tidak hanya dapat kita lihat melalui hubungannya dengan karya sastra secara material ataupun fisikal terkait bagaimana suatu tokoh digambarkan tengah mengkonsumsi suatu makanan atau bagaimana tokoh memproduksi suatu makanan di dalam karya sastra, tetapi juga dapat kita lihat melalui hubungan sosiokulturalnya. Ya, jadi sosiokultural terkait bagaimana tokoh mengonstruksi identitas budaya dan prinsip melalui makanan gitu. Jadi tidak hanya kita dapat lihat sastra dengan makanan melalui material atau secara fisikal saja, tetapi kita dapat melihatnya melalui sosiokultural. Kajian sastra berwawasan kuliner yang pertama itu dapat meningkatkan minat sastrawan untuk menulis sastra berwawasan kuliner atau sastra bertema kuliner. Yang kedua dapat memperkaya identitas sastra Indonesia, dan yang ketiga untuk mengenalkan dan melestarikan kuliner-kuliner khas Indonesia melalui karya sastra.
Kuliner sebagai seni dapat kita lihat melalui 4 faktor. Yang pertama adalah kuliner sebagai kesenangan, yang kedua makanan dan nama, yang ketiga kuliner sebagai seni, dan yang keempat makanan dan sejarah. Yang pertama adalah kuliner dan kesenangan. Jadi kuliner atau kesukaan kita terhadap suatu makanan itu dapat membangun ingatan atau memori suatu individu, di mana ingatan dan makanan itu saling berhubungan. Contohnya kayak kadang kita ingat kita sudah makan sesuatu di peristiwa yang apa gitu. Jadi ketika kita melihat makanan itu lagi, kita akan mengingat momen atau peristiwa saat dulu kita pernah memakan makanan itu juga. Kemudian yang kedua adalah makanan dan nama. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Jadi sebutan untuk jenis minuman dan makanan itu di berbagai daerah di Indonesia bahkan di dunia memiliki kemenarikan atau khusus gitu. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dengan contoh atau model makanan yang hampir mirip-mirip, tapi tentu saja namanya beda. Yang ketiga adalah kuliner dan seni. Sudah sering kita ketahui bahwa di dalam di banyak ritus-ritus budaya atau kesenian tidak dapat kita hilangkan adanya dari makanan ini. Jadi makanan itu memanifestasikan seluruh jenis, mulai dari yang biasa sampai yang rumit terkait ritus-ritus budaya. Contohnya kadang makanan itu dijadikan sebagai hidangan sesaji, atau juga ada di dalam, misalnya kita lagi berkumpul biasa juga kadang juga ada kita sambil makan-makan bersama. Faktor yang keempat yaitu makanan dan sejarah. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu baru terlihat adanya kepedulian kepada kuliner-kuliner asing pada dapur masyarakat di Eropa. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu baru ranah kuliner mulai menarik untuk dibahas. Nah, kemudian ada contoh-contoh karya sastra yang bertemakan atau dia memiliki tema berbasis pada kuliner atau makanan. Salah satunya adalah novel Aruna dan Lidahnya karya Laksmi Pamuncak. Jadi adalah novel bertema boga dengan segala latar budaya yang melingkupinya, di mana boga atau makanan menjadi pokok permasalahan dalam novel tersebut. Jadi novel ini juga sekarang sudah difilmkan, ada filmnya juga dengan judul yang sama yaitu Aruna dan Lidahnya. Selain berbentuk novel dari Laksmi Pamuncak yang berjudul Aruna dan Lidahnya, ada salah satu sastrawan yang juga menuliskan sastra bertema boga, yaitu Djoko Pinurbo, di mana menuliskan salah satu antologi puisi berjudul Kongguan. Ada salah satu puisinya yang berjudul Hati Kongguan. Saya akan membacakan puisi Hati Kongguan. Hati Kongguan. Hatiku yang biasa-biasa saja sudah menjadi biskuit dalam kaleng kongguan. Mula-mula dicuekin, tak membangkitkan selera. Lama-lama, habis juga. Nah, puisi Hati Kongguan merupakan salah satu puisi dalam antologi puisi Djoko Pinurbo, Kongguan judulnya. Jadi puisi Hati Kongguan itu berkisah tentang seseorang yang awalnya dicuekin oleh orang yang dia sukai, kemudian dicuekin terus tidak direspon, tapi lama-lama cinta juga, lama-lama mau juga, lama-lama habis juga. Sama seperti kongguan ya, biskuit kongguan yang selalu ada di dalam berbagai perayaan, selalu ada yang awalnya dicuekin tapi lama-lama habis juga. Nah, itu adalah salah satu contoh dari banyak sekali contoh karya sastra yang mengangkat bernuansa tentang boga atau makanan dari segi kuliner juga. Oke, sekian pembahasan saya dalam video kali ini terkait gastronomi sastra. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.